Pak Ujang, silakan Pak Ujang. Suara udah bagus masuk. Ya. Ya. Ini yang mau bertanya ibu-ibu. Saya punya guru lagi. Saya mau. Kita lempar. Oke Pak Ujang, apa? Kita pindah ke yang lain. Mungkin dari Pak Daniel, Pak Daniel Setiawan dari P4TK Pertanian ya. Silakan Pak Daniel. Pak Daniel. Iya Pak Daniel dari mana? Ya Pak. Ya silakan Pak Daniel. Suara bagus, silakan Pak. Ya, untuk yang pada pertanyaan aja nanti diwakili Ibu Bibi pertanyaannya. Ya silakan Bu, lengkap Bu. Ya silakan Bu Bibi. Ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, ya sebetulnya gini ya Pak, kita ini di P4TK kok sepertinya ada lumayan sulit lah ya Pak ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang saya lihat kalau di di studi kelayakan yang sudah saya baca itu sepertinya pekerjaan besar itu Pak. Sedangkan kita kan di ATK itu kegiatan-kegiatan besar seperti itu agak susah gitu Pak. Iya, betul. Ya seperti misalnya pemanfaatan media gitu ya Pak ya. Iya, saya ingin minta pendapat Pak Bambang. Nah ini untuk P4TK ini kegiatan-kegiatan studi kelayakannya itu seperti apa gitu Pak ya, yang bisa mewadahi bahwa itu adalah suatu kegiatan studi kelayakan gitu Pak. Saya kira itu Pak pertanyaannya. Baik Ibu, jadi Ibu Sophie ini ya. Sophie. Baik Bu Sophie, yang pertama betul. Jadi studi kelayakan ini adalah merupakan bentuk kegiatan yang besar atau skala besar. Oleh karena itu tidak mungkin dilaksanakan secara individu. Maka kalau Bapak Ibu cermati di Permenpan 28 itu adalah ada ketua tim dan ada anggota tim. Inilah yang menggambarkan bahwa kegiatan studi kelayakan ini adalah bukan kegiatan pribadi ya, tapi adalah kegiatan tim. Nah, karena tim, maka bentuk kegiatan yang harus Bapak Ibu pilih adalah sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, harus sesuai dengan tugas dan fungsi jenjang jabatan ya. Ini. Nah, contoh misalnya di P4TK juga bisa tadi mulai dari level yang paling sederhana adalah pengembangan media tadi. Misalnya menggunakan media cetak, media modul misalnya. Di contoh misalnya sekarang ini Provinsi Jawa Barat adalah mewajibkan setiap sekolah SMA dan SMK harus membuka adanya SMA terbuka. Dia ada yang disebut dengan sistem dual mode. Jadi ada SMA Indo, terus yang ini harus membuka layanan SMA terbuka dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi kelulusan SMA. Jadi di Provinsi Jawa Barat sudah ada perda, ada peraturan gubernur yang mengatur setiap SMA dan SMK negeri harus membuka sekolah terbuka. Nah mungkin barangkali Bapak Ibu ya bisa dipelajari pergubnya, mungkin terus
kira-kira akan bisa berperan di bagian mana. Misalnya kami contohkan tadi, misalnya studi kelayakan dalam pengembangan bahan belajar cetaknya, mungkin pengembangan kalau dengan P4TK pertanian mungkin dalam rangka pengembangan kompetensi khususnya ya, untuk tingkat kejuruannya dan sebagainya. Itu maka perlu ada karena anak-anak SMA terbuka ini selain harus bisa menguasai kompetensi SMA-nya juga harus bisa kompetensi kejuruannya. Itu mungkin bisa dikaji oleh teman-teman dari P4TK pertanian. Dan di Jawa Barat semua ini sudah dimulai ya. Di semua SMA, SMK negeri wajib ya, membuka kelas untuk terbuka. Nah, ini adalah peluang Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan studi kelayakan dan sebagainya. Baik, gimana Pak Daniel atau Bu Sompi? Pak, ya. Di kita kan jenjang PTP-nya baru yang tertinggi hanya ada muda, Pak. Iya. Ya, baru muda dan pertama di sini. Apakah yang muda ini bisa jadikan ketua dan yang pertama untuk anggotanya? Cukup seperti itu, Pak? Kalau yang ketuanya mungkin yang muda terus anggotanya yang pertama. Silahkan bisa ya. Tapi kalau di instansi itu belum ada sesuai dengan jabatannya bisa mengangkat jenjang di bawahnya. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Kita lanjut ke mungkin Bu Kristina dari Universitas Terbuka. Silakan Ibu. Ya. Oke. Ya, silakan Bu Kristina. Oke, silakan Bu Kristina. Ya. Ya, selamat siang Pak Bambang. Ya, silakan. Ya. Ya, saya ada yang pertanyakan mengenai untuk PTP pertama kan studi kelayakannya mengenai pemanfaatan media pembelajaran, ya. Ya, betul. Sedangkan di tempat kami memang belum ada PTP mudanya. Nah, apakah itu harus mengacu juga pada pekerjaan sebelumnya di studi kelayakan secara umum yang dikerjakan oleh PTP muda ataupun madya? Saya kira itu saya masih kurang jelas soal itu, Pak. Ya, baik Bu Kristina. Jadi kalau di suatu instansi itu belum ada, ya bisa juga ditugaskan pada PTP yang ada ya. Kebetulan di UT belum ada PTP muda dan PTP madya ya. Ya. Silakan ya. Jadi kalau mungkin yang misalnya dalam studi kelayakan dalam pengembangan bahan ajar ya. Di UT bisa ya. Nah mungkin Bapak Ibu barangkali mungkin UT baru-baru ini saya pernah baca itu ada melakukan studi kelayakan pengembangan program studi baru ya. Yaitu adalah melakukan studi kelayakan pengembangan program studi teknologi pendidikan gitu barangkali Bu Kristina ya. Saya pernah baca itu, dan mungkin adalah metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode riset. Nah, itu menyebarkan kuesioner, menyebarkan angket di masing-masing UPT BJJ ya. Nah, itu dalam rangka kemungkinan untuk membuka atau kelayakan untuk membuka program studi baru. Nah, program studi barunya adalah teknologi pembelajaran. Mungkin Bu Kristina apakah terlibat dalam kegiatan itu? Enggak, Pak. Belum pernah dilibatkan. Ya. Ya baik, mungkin di Bapak Ibu mungkin bisa dicari ya di UT pernah melakukan studi kelayakan untuk membuka program studi baru ya. Di sebelum membuka program studi baru mereka melakukan studi kelayakan dulu ini. Hasilnya mudah-mudahan nanti artinya bisa dilanjutkan, artinya adalah di Universitas Terbuka akan ada program studi teknologi pendidikan.
Baik, terima kasih Bu Kristina. Kita lanjut ke Bu Wara dari LPMP Yogyakarta. Ya, oke, Bu Wara. Bisa didengarkan, Pak? Ya, Baik, oke. cukup, alhamdulillah jelas Bu Wara. Silakan. Ya. Jelas, Pak. Saya di LPMP DIY mempunyai permasalahan bahwa saya masih sendirian di LPMP Jogja ini menjadi PTP Muda. SK-nya per 1 April kemarin. Hari ini banyak teman-teman yang sedang melakukan uji kompetensi, mudah-mudahan mereka lolos. Amin, Nah, amin. kemudian kalau sendiri ini, ya, kalau saya sendiri ini apa yang harus saya lakukan ya Pak ya? Kalau tentang studi kelayakan kan harus bertim, itu harus ada ketuanya dan timnya. Ya. Nah, rencana saya untuk tahun ini sebenarnya ingin terlibat di kegiatan instansi kami yang sedang melakukan perpustakaan keliling, di mana tujuannya adalah meningkatkan minat baca bagi anak. Ya. Oke, Bu Wara. Jadi kalau di satu instansi itu hanya ada satu, baru satu, mudah-mudahan ya akan segera berkembang, bertambah. Ya. Kami sarankan Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan profesi yang lain. Ya. Seperti rencana Bu Wara tadi bisa berkolaborasi dengan Widya Suara, ya, dengan guru PAUD mungkin, dengan guru SMP, guru SMK dan sebagainya dalam rangka untuk mengembangkan, melakukan studi kelayakan perpustakaan keliling. Ya. Bisa dilakukan dengan cara kolaborasi dengan profesi yang lain yang memiliki tugas yang sama. Sama-sama memiliki tugas untuk meningkatkan minat baca. Ya guru, ya kita bisa kerja kolaborasi dengan guru, bisa kerjasama kolaborasi dengan BI, Widya Suara. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai profesi-profesi yang lain, termasuk tadi adalah profesi pustakawan. Ya. Silakan Bu Wara. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari LPMP Bengkulu ya. Ya, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bambang. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bambang. Senang sekali ada event seperti ini. Pak Bambang, saya secara khusus melakukan studi kelayakan benar. Ya. Kita melakukan penelitian pengembangan Pak Bambang. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, lanjut. Ya, Pak Bambang. Ya. Nah, permasalahannya apa? Kita studi kelayakan itu kan kajian atau penelitian. Ya, nah, ya. Kami kan masih PTP sama ini. Ya. Nah, terbayang oleh saya bahwa studi kelayakan yang dibentuk PTP pertama adalah media atau model itu sudah ada, kita cobakan atau minta pendapat kepada responden atau ahli. Kita sudah buat untuk ahli atau responden yang terkait dengan media yang akan kita buat. Nah, mohon penguatan Pak Bambang terkait dengan apa yang kami lakukan ini. Apakah studi kelayakan yang dimaksud itu ada hubungannya dengan penelitian? Memang dia hanya khusus menurut pemeran GOL itu ada beberapa tahapan, atau studi kelayakan ini bagian dari tahapan penelitian pengembangan. Nanti mohon penguatan Pak Bambang, karena secara khusus kami belum pernah melakukan, belum pernah mengusulkan angka kredit studi kelayakan.
Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Itu. Yang pertama Bapak Ibu, jadi salah satu metode atau salah satu strategi dalam melakukan studi kelayakan adalah dengan melakukan penelitian atau melakukan riset ya. Yang kedua, salah satu metode riset atau teknik riset adalah menggunakan RD ya, Research and Development, riset pengembangan ya. Jadi studi kelayakan bisa menggunakan metode riset dan pengembangan ya. Jadi silakan. Nah, karena Bapak adalah pada jenjang PTP pertama, sebaiknya adalah studi kelayakan yang dilakukan adalah studi kelayakan untuk pengembangan media pembelajaran. Ya. Pengembangan media pembelajaran tadi adalah dengan menggunakan penelitian, bentuk penelitian adalah penelitian pengembangan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan metode penelitian, bentuk penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Sedangkan objeknya, penelitiannya, objek studi kelayakan sesuai dengan tugas jabatan Bapak adalah pada pengembangan media pembelajaran. Dan silakan Bapak Ibu pilih medianya. Ada media sederhana, media video, media audio, media multimedia interaktif, sampai pada hypermedia. Silakan ya. Baik. Kita lanjut ke Pak Ujang. Mungkin barangkali Pak Ujang sudah siap, kami silakan. Ya, Pak Ujang dari P4TK BMTI. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya cukup jelas Pak? Ya, silakan Pak Ujang. Ya. Pertanyaannya berkaitan dengan tugas pelatihan sih Pak. Ini kalau praktek studi kelayakan sudah jelas dari pembagian, tapi dalam hal ini yang laporan studi kelayakan yang diminta dalam pelatihan ini Pak, apakah akan laporan hasil praktek itu? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi nanti ada salah satu tugas akhir Bapak Ibu ya yang harus Bapak Ibu upload adalah ada 3. Ya, yaitu yang pertama membuat rancangan studi kelayakan, terus yang kedua membuat instrumen, yang ketiga adalah membuat laporan. Nah, pertanyaannya tadi sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Ujang, apabila Bapak Ibu belum pernah melakukan ya kira-kira bentuk-bentuk ya di asumsi ya, atau mungkin hasil-hasil dari studi kelayakan yang Bapak Ibu pilih, maka silahkan Bapak Ibu pilih metode studi kelayakan yang kira-kira bisa Bapak Ibu buat laporannya gitu. Jadi jangan menggunakan metode yang melibatkan banyak orang, menggunakan biaya yang banyak, harus ke daerah dan sebagainya. Yang kira-kira mungkin bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan metode-metode yang sederhana, yang bisa menghasilkan data dan informasi yang akurat gitu. Bisa dalam bentuk deskripsi, silakan Bapak Ibu ya. Ini tidak harus ke lapangan ya. Kalau ke lapangan nggak mungkin ini ya. Jadi kami silakan dikirakan dirancang studi kelayakannya apa, terus instrumennya apa, terus kira-kira bentuk laporannya seperti apa. Ini sangat menentukan Bapak Ibu. Jadi kami harapkan nanti semua bisa mengumpulkan tugas membuat desain, instrumen, dan laporan studi kelayakan. Baik, makasih Pak Ujang. Kita lanjut ke Bu Fitria. Kami silakan Bu Fitria. Ya, Bu Fitria bisa? Terdengar suara kita?
Pakai headset jangan ya. Jangan pakai headset. Jangan pakai headset Ibu Fitria. Pakai headset ya. Langsung saja pakai handphone ya, langsung saja dari handphonenya. Suara tidak terdengar Ibu Fitria. Kayaknya nggak bisa Pak. Ada kendala teknis sepertinya Pak. Baik, Pak ya, Suharsito apa? itu bisa nggak? Pak Suharsito itu Pak Suhartito. nggak ada. Sudah nggak ada yang lain. Nah, Pak Suharsito monitor sedang dibuka ini. Pak Suharsito silahkan membalas. Dari P4TK Seni Budaya, Pak Pak Suharjito. Suharsito silahkan. Kameranya di bawah ke atas sama Pak. Pak Suharsito silahkan. Ada yang suara doang nggak? Kemudian. Itu ada LPMP Gorontalo Bu Yolanda. Oh iya Bu Yolanda. Baik, mungkin Bu Pak Harjito tidak Merespon. nyambung. Kita lanjut mungkin Bu Yolanda dari LPMP Gorontalo. Silakan Bu Yolanda. Iya Pak Bambang. Pak saya baru gabung. Ini Pak Bambang, saya itu pernah melakukan studi kelayakan. Iya. Kira-kira komponen-komponen yang harus dan wajib ada dalam studi kelayakan itu seperti apa? Ya, misalnya Bapak Ibu mau melakukan studi kelayakan apa? Misalnya studi kelayakan, apakah model itu cocok diterapkan dalam suatu mapel? Biasanya saya melakukan objeknya hanya mapel doang, biasanya mapel matematika. Ya, baik Ibu Yolanda. Jadi Bapak Ibu ingat di tugas PTP ada dua ya. Ada studi kelayakan dalam rangka pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, ini adalah skopnya, lingkupnya adalah luas ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan media pembelajaran. Aspek apa yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama adalah dari aspek kurikulum. Bapak Ibu harus milih dari kajian kontennya, konten apa yang akan dimediakan. Terus yang kedua, karakteristik media yang Bapak Ibu pilih. Terus yang ketiga, mungkin teknologi ya, di media dan teknologi apa yang mungkin Bapak Ibu untuk mendukung itu. Terus yang ketiga, aspek SDM-nya. Mungkin Bapak di LPMP Gorontalo tersedia SDM apa saja atau kompetensi apa saja